شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bulan Ramadan tidak luput dari satu peristiwa besar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan mengenai apa itu Yaumul Furqan. Disebut Yaumul Furqan karena pada saat itu Allah tampakkan jelas antara yang hak dan yang batil. Perang Badar adalah perang besar pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Perang ini terjadi di hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Singkat cerita, dua kelompok ini bertemu di lembah Badar dalam keadaan kaum muslimin tidak siap untuk berperang. Terlebih melawan pasukan kaum kafir Quraisy yang langsung dipimpin oleh Abu Jahal dengan jumlah pasukan 3 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin, yaitu 1000 orang. Kaum muslimin yang berbahagia, di balik kisah perang Badar ini ada sedikit hikmah yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu bulan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, yang artinya kondisi umat muslim sedang dalam keadaan berpuasa. Dan ini hanyalah kelompok kecil yang berjumlah 300-an orang dengan melawan musuh dengan jumlah pasukan 1000 orang. Bahkan ini tidak menyurutkan semangat kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Begitu juga kita. Di dalam bulan yang sangat spesial ini, tetaplah kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian hikmah yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang pasti dikabulkan doa-doanya. Akan tetapi ini tidak menjadikan beliau bersikap santai dalam berdoa. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kala perang Badar agar dimenangkan atas kaum kafir Quraisy dalam peperangan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa heran ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga yaitu tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Hati seorang mukmin harus senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati harus meyakini bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih pasti daripada apa yang ada di tangan makhluknya. Tangan wajib bekerja. Kaki harus terus melangkah. Otak harus tetap berpikir. Namun hati harus tetap menyandar dan menyerah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.